melahirkan bibit pesepak bola putri di masa yang akan datang. Stadion Universitas Diponegoro menjadi seri penutup Soccer Challenge 2024. Kelompok umur 12 SDN Sendang Mulyo 02 menjadi kampiun, disusul SDN Klepu 03 di kelompok umur 10 yang menjadi juara usai tumbangkan tim Nasima. Nantinya muara dari program pelatihan ini, tiap-tiap kota penyelenggaraan akan membentuk satu tim untuk berlaga di Soccer Challenge All Star pada akhir Januari 2025 di Super Soccer Arena Rendeng Kudus. Minat menjadi pesepak bola putri di masa depan cukup tinggi. Terlihat dari setiap seri lonjakan, peserta terus meningkat. Hal inilah yang diharapkan manajemen Soccer Challenge 2025 dapat menjadi tumpuan PSSI dalam mencari bibit timnas putri di masa depan. Di penghujung tahun 2024 ini, pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Sumatera Selatan menggelar kejuaraan karate festival dan terbuka. Melalui kejuaraan ini, Forky Sumsel berharap akan lebih banyak lagi lahir atlet karate berprestasi dari Sumatera Selatan. Sebanyak 2.243 peserta mengikuti kejuaraan karate festival dan terbuka yang digelar oleh pengurus Provinsi Forky Sumsel pada penghujung tahun 2024 ini. Dari total 2.243 peserta, 1.209 peserta mengikuti kelas festival dan 1.034 peserta mengikuti turnamen terbuka. Dalam ajang kejuaraan ini, Pengprov Forky Sumsel menggelar sebanyak 75 nomor pertandingan. Pengprov Forky Sumsel sendiri menjadikan ajang kejuaraan karate festival dan terbuka ini sebagai sarana pembinaan atlet karate potensial yang ada di Sumatera Selatan. Kedepannya diharapkan akan banyak terlahir atlet karate berprestasi asal Sumatera Selatan. Pengprov Forky Sumsel juga akan berkoordinasi dengan pihak KONI Sumsel untuk membina atlet potensial dari ajang ini. Minta tolong dibantu backup bagaimana supaya pemenang-pemenang ini nanti jangan dilepas, terus dibina sampai diasah terus sampai dengan mereka menjadi atlet yang profesional, handal dan dapat membanggakan nama Sumatera Selatan. Agar 2025 ini atlet kita Sumatera Selatan dapat meraih juara di Kejurnas tahun 2025 itu. Selain diikuti oleh sejumlah perguruan karate yang ada di Sumatera Selatan, ajang ini juga diikuti oleh peserta dari beberapa provinsi lain, seperti Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Turnamen United Cup Australia akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami. Lover, sampai juga di penghujung tahun 2024. Tahun yang penuh warna dan rasa, Benu akan merangkum cerita menarik beberapa liputan Benu di tahun 2024. Istilahnya Miss Dasem. Apa? Yaitu amis, lada hasem. Bumtar. Cerita rasa. Unforgettable Moment 2024. Sabtu 28 Desember pukul 10:30 siang di Kompas TV. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Apa sebenarnya peran Hasto Kristianto dalam kasus ini? Mengapa begitu lama kasus ini tak kunjung usai? Sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Sabtu 28 Desember pukul 12:30 siang di Kompas TV. Bergabunglah dalam perjalanan reflektif mengulas fakta. Pahami lebih dalam makna di balik setiap peristiwa yang mewarnai tahun 2024. Bersama Wakil Direktur, Pemimpin Redaksi, dan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV. Ikuti Newsroom Rewind 2024. Sabtu dan Minggu 28 dan 29 Desember pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Lengkapi sukacita malam pergantian tahun dengan pantauan langsung aktivitas malam tahun baru di sejumlah titik dalam dan luar negeri.
serta hitung mundur menyambut tahun 2025 dari 3 zona waktu Indonesia. 18.00 waktu Indonesia Barat itu jalanan pusat tempat perayaan malam tahun baru sudah mulai steril. Sapa Tahun Baru, Selasa 31 Desember pukul 9:30 malam, live di Kompas TV. Anda kembali di Kompas Sport pagi, saya Gita Maharkesri. Dari semifinal sektor ganda turnamen tenis ITF Bali, unggulan teratas Luca Castelnuovo Aaron Wang yang melangkah mulus ke final. Sementara satu tempat lagi di final berhasil diraih unggulan 3 Yusuke Kusuhara Shunsuke Nagakawa setelah menangi duel kontra utusan Jepang lainnya. Seri ke-6 turnamen tenis ITF Aman Mineral M15 Bali sampai di semifinal sektor ganda Jumat siang. Unggulan teratas petenis Swiss Luca Castelnuovo yang berpasangan dengan wakil Tiongkok Aaron Wang ditantang non-unggulan Jeffrey Su Sim Song Bin. Berhasil patahkan satu servis lawan membawa sang unggulan memimpin di set pertama. Keadaan tidak berubah di set kedua. Castelnuovo Wang tetap unggul untuk mengakhiri laga dengan kemenangan 6-3 dan 6-1 dalam tempo 51 menit. Sementara itu satu tempat lagi di final jadi milik unggulan 3 Yusuke Kusuhara Shunsuke Nakagawa. Kusuhara Nakagawa melenggang ke final setelah mampu menaklukkan utusan Jepang lainnya Masabayashi Sumizawa pada partai semifinal. Tanpa perlawanan cukup berarti, Kusuhara Nakagawa menang 6-1 dan 6-3. Duet ini akan berjibaku kontra Castelnuovo Wang pada laga puncak Sabtu siang. Tim Liputan Kompas TV.